dengan saya Reta Meliani dengan NPM A1J0222027 Pendidikan Non-Formal Universitas Bengkulu. Baiklah teman-teman, saya akan melanjutkan presentasi saya dengan bab 6, yaitu konsep manajemen pendidikan tinggi. Nah, di mana dosen pengampu Dr. Muhammad Kristiawan MPD. Baiklah teman-teman, langsung saja kita bahas materi pembahasan dalam presentasi ini. Yang pertama, konsep dasar pendidikan tinggi dan perguruan tinggi. Yang kedua, penyelenggaraan pendidikan tinggi. Yang ketiga, manajemen perguruan tinggi. Yang keempat, dimensi makna perguruan tinggi. Yang kelima, perguruan tinggi dan tantangan globalisasi. Nah, ada yang udah tahu belum dari kelima pembahasan ini? Kalau teman-teman belum tahu, simak video ini. Baiklah, yang pertama, langsung saja konsep dasar pendidikan tinggi dan perguruan tinggi. Di sini ada menurut Indrajit dan Joko Pranoto, istilah pendidikan tinggi dan perguruan tinggi sering saling dipertukarkan dengan anggapan mempunyai arti yang sama, sedangkan sebenarnya mempunyai arti yang berlainan. Pendidikan tinggi adalah pendidikan pada jalur pendidikan sekolah pada jenjang yang lebih tinggi daripada pendidikan menengah di luar jalur pendidikan sekolah. Atau dengan kata lain, menurut penulis pendidikan tinggi merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, sarjana, magister, program doktor, program profesi, dan tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi. Selanjutnya yang kedua, penyelenggaraan pendidikan tinggi. Nah, jadi peraturan pemerintah nomor 60 tahun 1999 tentang pendidikan tinggi mengatur bahwa penyelenggaraan perguruan tinggi yang dilakukan oleh masyarakat haruslah berbentuk yayasan atau badan yang bersifat sosial. Nah, jadi ketentuan tampaknya yang dimaksud untuk memberikan status badan hukum pada penyelenggaraan pendidikan tinggi. Jadi teman-teman, ada semacam jenjang dalam penyelenggaraan perguruan tinggi swasta, yaitu jenjang pertama universitas dan jenjang kedua itu yayasan. Bisa dipahami ya teman-teman. Baiklah, selanjutnya yang ketiga, manajemen perguruan tinggi. Ada beberapa aplikasi fungsi manajemen umum dalam manajemen perguruan tinggi menurut Indrajit dan Joko Pranoto. Yang pertama, perencanaan dalam program kerja termasuk perencanaan anggaran bukan merupakan hal baru bagi perguruan tinggi, baik perencanaan 5 tahunan maupun perencanaan tahunan. Yang kedua, fungsi perorganisasian termasuk fungsi pengisian staf yang sesuai untuk setiap tugas atau kedudukan. Yang ketiga, tugas pergerakan atau actuating adalah tugas menggerakkan seluruh manusia yang bekerja dalam suatu perguruan tinggi agar masing-masing bekerja sesuai yang telah ditugaskan dengan semangat kemampuan yang maksimal. Dan yang keempat, pengawasan adalah pengamatan dan pengukuran apakah pelaksanaan dan hasil kerja sudah sesuai dengan perencanaan atau tidak. Baiklah, selanjutnya yang keempat yaitu dimensi makna perguruan. Nah, yang pertama, dimensi etis universitas dikenal sebagai pusat kreativitas dan pusat penyebaran ilmu pengetahuan, bukan demi kreativitas sendiri, tetapi demi kesejahteraan umat manusia. Yang kedua, dimensi keilmuan dunia perguruan tinggi adalah dunia ilmu pengetahuan. Tujuan utama pendidikan tinggi adalah mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebudayaan dengan proses belajar mengajar, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Nah, yang ketiga, dimensi pendidikan dalam proses pembelajaran. Mahasiswa diusahakan menjadi orang yang mau belajar terus-menerus. Proses pembelajaran umumnya bersifat formal. Baiklah, dimensi yang selanjutnya yaitu dimensi sosial, di mana dimensi ini adalah penemuan ilmiah yang penemuan teknologi telah menciptakan pertumbuhan ekonomi dan industri yang sangat besar. Nah, selanjutnya dimensi korporasi. Dimensi ini adalah perguruan tinggi memberikan jasa kepada masyarakat berupa pendidikan tinggi dalam bentuk proses belajar mengajar dan penelitian. Yang diajarkan dan diteliti adalah ilmu pengetahuan. Baiklah, pembahasan yang terakhir yang kelima, perguruan tinggi dan tantangan globalisasi. Globalisasi berpengaruh pada semua tingkah laku manusia dan berdampak dalam tingkatan berbeda pada budaya, masyarakat, dan manusia.
Nah, di sini ada 4 aspek globalisasi. Yang pertama, perdagangan. Yang kedua, pergerakan modal. Yang ketiga, pergerakan orang. Yang keempat, serta penyebaran ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Jadi teman-teman, dalam konteks pendidikan tinggi, globalisasi dapat berbentuk kebebasan masuk dan beroperasi perguruan tinggi asing dalam negeri tanpa adanya dicegah atau dihindar.